Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya, kaum muslimin dan juga muslimat, saya berharap kita semua mendapatkan berkah dan juga syafaat dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang indah ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan ceramah yang bertema pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, dan kita semua sebagai manusia awam, manusia biasa, tidak akan pernah tahu kapan dan tepatnya kapan itu datangnya hari kiamat. Bahkan Nabi Muhammad SAW aja tidak tahu kapan hari kiamat itu akan tiba. Semuanya itu sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah, baik yang ada di bumi ataupun di langit, semuanya tidak akan tahu kapan itu datangnya hari kiamat. Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahihnya riwayat Ibnu Hibban bersabda bahwa terdapat 4 pertanggungjawaban yang nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat manusia ini menggunakan 4 pertanggungjawaban ini dengan baik, dengan benar, mengharap ridho dan ampunan dari Allah selama mereka itu hidup di dunia, insya Allah mereka akan digolongkan, akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama golongan Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Namun barang siapa yang teledor, bermalas-malasan, atau mengabaikan 4 pertanggungjawaban ini, maka mereka akan benar-benar merasakan hisab yang panjang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita itu merasakan hisab yang panjang di hadapan Allah. Marilah kita semua terus berbuat baik selama hidup di dunia ini. Nah, apa saja sih 4 pertanggungjawaban ini? Yang pertama, manusia akan ditanya tentang umurnya. Pertanggungjawaban tentang umur. Mereka selama hidup di dunia ini, kehidupannya ini untuk apa? Untuk kebaikan atau untuk kemaksiatan? Semuanya itu akan dipertanyakan, akan dirangkum di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa berbohong ketika menjelaskan hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan sampai kita itu menyia-nyiakan hidup kita untuk hal keburukan. Dawuh beliau Gus Ikdam yang mengutip dari hadis bahwa jangan lelah untuk berbuat baik dan jangan pernah menyesal karena telah berbuat baik. Karena apa? Karena kita semua gak akan pernah tahu perbuatan baik mana yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Maka dari sini bisa kita ketahui bahwa hidup ini jangan sampai kita gunakan untuk hal keburukan. Nah, pertanggungjawaban yang kedua, yakni manusia akan dipertanggungjawabkan tentang anggota badannya. Untuk apa sih anggota badan ini selama kita hidup di dunia? Mereka semua akan ngomong, mulut kita akan dikunci rapat-rapat. Semua anggota badan kita, tangan, kaki, mata, telinga, akan menjelaskan dengan sejujur-jujurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila
anggota badan ini kita gunakan untuk hal baik, mereka semua akan mengakui kebenarannya. Tapi ketika anggota badan ini digunakan untuk mencuri, bermaksiat, itu semua hanya akan menghancurkan atau memberi durasi yang lama ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanggungjawaban yang ketiga, yakni manusia akan dipertanggungjawabkan tentang ilmunya. Untuk apa sih ilmu yang mereka dapatkan ketika mereka masih hidup di dunia? Untuk diri sendiri, untuk kepentingan pribadi, atau untuk orang lain atau mengamalkannya. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, jangan sampai lupa kita itu mengamalkannya, menyebarkannya kepada generasi-generasi calon penerus perjuangan Islam setelah kita. Maka dari itu, sedikit apapun ilmu yang kita dapat, jangan lupa untuk mengamalkannya. Dan kita teruslah untuk mencari ilmu, karena itu merupakan suatu kewajiban suatu kewajiban bagi kita kaum muslimin dan juga muslimin. Nah, pertanggungjawaban yang keempat, yakni manusia akan dipertanggungjawabkan tentang harta bendanya. Dimulai dari mana mereka mencari harta benda itu dan untuk apa harta benda itu. Ketika kita itu menggunakan harta benda itu untuk kebaikan, saling bersedekah, membantu sesama umat muslim, umat manusia, kita akan mendapatkan apresiasi baik insya Allah nanti ketika di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita menggunakan harta benda itu untuk hal-hal yang buruk, misalnya berjudi, pinjol, atau apapun itu yang bisa menghancurkan atau merugikan diri kita, itu semua akan berdampak buruk ketika nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, kalau kita nanti sudah sukses, kita sudah dewasa, kita sudah bisa mencari harta sendiri dengan cara yang halal, jangan pernah melupakan jasa kedua orang tua kita. Mereka mati-matian membesarkan kita sampai kita di titik kesuksesan. Maka dari itu, kalian semua minimal lah 10% berikan harta kalian untuk mereka yang telah berjasa besar untuk kehidupan kita. Dulu mereka rela makan makanan yang sederhana sekali agar kita bisa memakan makanan yang enak. Jangan pernah lupakan jasa orang tua kita kepada kita. Doakan mereka supaya mereka terus bisa berbuat baik, membimbing kita, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Teman-temanku semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf dan sebesar-besar. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.